kita bisa menjelaskan dengan cukup oke. Mas siapa ya? Siapa sih? Saya tuh Mas Arya. Oke, sorry. Ya, silakan dicoba. Recording in progress. Oke. Oke. Jadi pertemuan keempat. Nah, kita kemarin di pertemuan pertama ngomongin mengenai karakter PPN gitu ya. Habis karakter kita ngomongin barang kena pajak, jasa kena pajak, ya, termasuk yang non BKP dan non JKP. Kemudian pertemuan kemarin ya, mengenai penyerahan gitu ya, terus mekanisme juga sebagian. Nah, sekarang kita lanjut ke sesuai RPS adalah mengenai faktor pajak. Sedikit mengulang, mekanisme yang sudah kita kemarin bahas adalah kita identifikasi dulu teman-teman ya. Kita lakukan identifikasi apakah transaksinya gitu ya, itu termasuk yang dikenakan PPN atau enggak. Dari dua sisi. Yang pertama dari sisi transaksinya, penyerahannya. Yang kedua dari jenis barang atau jenis jasanya. Ya, apakah termasuk kategori yang diatur untuk dikenakan PPN? Oke, pertama gitu. Kalau emang udah masuk kriteria, definisinya udah sesuai dengan yang akan dikenakan PPN, maka berikutnya adalah si PKP, kalau kita ngomongin PKP ya, si pengusaha kena pajak atau yang diwajibkan untuk memungut pajak itu akan memungut PPN. Jadi kalau sudah sesuai transaksi dan barang kena pajak atau jasa kena pajaknya, maka harus ada peristiwa atau kewajiban untuk memungut PPN. Pertanyaannya adalah bagaimana, gitu ya. Ingat, pemungutan pajak itu hanya bisa dilakukan oleh siapa? Oleh negara. Yang boleh memungut PPN, yang boleh memungut pajak itu hanya negara. Terus bagaimana caranya ada pelimpahan mandat dari negara ke pihak lain untuk memungut pajak? Yang memungut PPN berarti ini orang lain nih. Ya, kalau PKP itu kan berarti bukan negara. Maka mekanisme yang kita gunakan dalam PPN kita adalah invoice method kemarin, gitu kan ya. Ada indirect subtraction atau invoice method. Nah, sekarang kita akan ngobrol mengenai faktur. Karena faktur itu merupakan bukti atau merupakan pelimpahan kewenangan dari negara kepada PKP untuk memungut pajak dari pihak lain. Ini bukan main-main nih. Sekarang ada warga negara, gitu. PKP itu kan warga negara ya, yang berhak untuk memungut pajak dari pihak lain. Nah, jadi ini harus ada buktinya. PPN ini merupakan bukti pungutan. Nanti bisa jadi PK untuk si penjual, pajak keluaran untuk penjual, dan faktor PPN juga menjadi bukti pajak masukan untuk si pembeli. Sekarang kita lihat dulu mengenai faktor pajak dari sisi definisi bentuk dan jenis. Nah, faktor pajak ini sebetulnya dokumen, teman-teman, invoice gitu ya, seperti kalau teman-teman mau selayaknya kita berjualan ya. Ketika kita berjualan maka kita akan menyerahkan apa? Kwitansi atau invoice. Nah, itu ya dokumen seperti itu aja. Nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, saat ini sebenarnya sejak tahun 2016 secara ketentuan dasar atau by default itu semua faktor pajak sudah elektronik. Ya, mungkin kalau baca buku Pak Untungnya 2015 itu belum semuanya harus elektronik, masih ada beberapa PKP tertentu yang wajib elektronik, gitu ya. Ada PKP yang boleh nggak elektronik. Sekarang semua PKP itu secara default itu harus elektronik. Oke, jadi nggak ada lagi nih, dulu pelaporan PPN itu kalau perusahaan besar yang datang pakai mobil,
mereka menyerahkan semua dokumen, semua faktura dalam bentuk hard copy. Wah, itu nggak kebayang nih dulu bagaimana senior-senior kita kalau mau meneliti faktura benar atau enggak, itu nggak kebayang tuh gimana. Ya. Nah sekarang semua udah serba elektronik, teman-teman. Udah paperless gitu ya. Dari awalnya less paper kata Bu SMI dulu, sekarang udah paperless. Jadi sudah tidak lagi menggunakan dokumen hard copy. Semuanya menggunakan aplikasi yang namanya e-faktur. E-faktur ini merupakan aplikasi di sisi PKP. Nah, jadi PKP ketika mau menjual, dia masuk ke aplikasi e-faktur, dia bilang saya mau jual ke PTA seharga 10.000, maka e-faktur akan membuatkan invoice-nya. Jadi semua invoice dan termasuk faktur PPN-nya itu sudah disiapkan oleh aplikasi e-faktur. Nah, dari e-faktur ini dari sisi penjual dia bisa jadi pajak keluaran, di sisi pembeli dia bisa jadi pajak masukan. Langsung otomatis. Karena database tersentral di Direktorat Jenderal Pajak. Ya, sip. Tapi tidak semua faktur pajak itu harus berbentuk elektronik. Meskipun semua PKP harus pakai PKP elektronik, untuk keadaan tertentu masih boleh kok pakai elektronik. Tapi ada juga beberapa dokumen gitu ya, yang memang memungkinkan untuk dianggap sebagai faktur pajak atau dipersamakan sebagai faktur pajak. Ya. Nanti kita akan ngobrol mengenai beberapa dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Selain itu juga nanti ada faktur pajak PKP pedagang eceran namanya. Itu pun bentuknya tidak seperti faktur pajak pada umumnya. Semestinya kita udah paham ya bahwa faktur pajak itu semacam kwitansi gitu ya, dari penjual ke pembeli. Yang ngasih penjual, yang nerima pembeli. Sebagai apa? Sebagai bukti pemungutan PPN oleh si penjual. Kan penjualnya bukan negara. Kok bisa tiba-tiba penjual memungut PPN dari pembeli? Nah, perlu pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang itu dibuktikan dengan pembuatan faktur pajak. Oke. Pajak ini ada banyak teman-teman, ya. Meskipun bisa bingung dengan definisinya. Faktur pajak standar ini adalah faktur pajak yang sudah ada ketentuannya di pasal 3 ayat 5 sebenarnya. Ya. Jadi intinya Undang-Undang PPN di Undang-Undang PPN itu sebelum adanya pengaturan mengenai e-faktur, sebelum semua faktur pajak distandarkan menjadi elektronik, sebelum distandarkan menjadi elektronik, gitu ya. Nah, dulu tuh ada ketentuan bahwa faktur pajak itu harus memuat A, B, C, D. Sekarang sih dengan adanya standarisasi melalui elektronik, gitu ya, semua faktur ya udah standar. Dulu ada faktur penjualan, saya bilang kwitansi. Dulu faktur penjualan bisa dipersamakan dengan faktur pajak. Tapi sekarang dengan adanya faktur pajak elektronik, bisa sekaligus. Faktur penjualan yang dikeluarkan oleh PKP itu ya faktur PPN juga sekalian. Ya, jadi sudah ada tercantum di situ berapa harganya, berapa PPN-nya. Jadi sekarang semua faktur penjualan itu sudah terstandar. Kemudian ada yang disebut dengan faktur pajak gabungan. Apa nih faktur pajak gabungan? Faktur pajak gabungan ini adalah faktur pajak yang dikeluarkan oleh satu PKP untuk penjualan ke satu pembeli, tapi frekuensinya banyak. Maksudnya apa? Misalnya saya PT Adi jual ke PT Adi itu PKP gitu ya, jual ke PT Pradana. PT Pradana ini merupakan klien setia, jadi sebulan itu bisa bikin mungkin 10-15 kali pembelian misalnya. Pembeliannya adalah bahan tekstil kemarin yang gampang. Untuk memudahkan gitu ya, boleh nih nanti dibuatnya faktur pajak gabungan aja. Oke, pajak gabungan itu mesti gimana? Semua pembelian si PT Pradana tadi nanti dicatatnya dalam satu faktur aja per bulan. Oke, jadi ini hanya bisa dari satu PKP ke satu pembeli yang frekuensi pembeliannya banyak. Buat apa? Supaya karena pembuatan faktur pajak itu dijatah teman-teman. Kita nggak bahas detail mengenai prosedur ya. Jadi faktur pajak itu
itu dijatah. Oke, dijatah misalnya 1 bulan 100 nomor boleh mengeluarkan faktur pajak. Nanti bulan kalau udah habis mesti minta lagi. Ya. Pemberian jatah ini memastikan bahwa untuk perusahaan-perusahaan yang sudah tidak berusaha, gitu ya, udah bangkrut, itu nggak bisa lagi bikin faktur pajak. Jadi jangan sampai ada faktur bodong. Jadi orang pura-pura mengungut PPN, padahal nanti ujung-ujungnya dia nggak setor ke kas negara. Itu yang dihindari. Makanya pengeluaran faktur pajak itu jatah. Nah, jadi supaya untuk mengurangi prosedur permintaan kuota faktur pajak, boleh nih pakai konsep faktur pajak gabungan. Oke. Kemudian berikutnya ada faktor pajak khusus. Apa ini faktor pajak khusus? Faktor pajak khusus ini hanya dikeluarkan oleh pengusaha tertentu, penjual tertentu yang jualnya ke subjek pajak luar negeri, ke turis. Bentuknya, bentuknya kira-kira seperti ini teman-teman. Ini yang jarang kita lihat. Jadi ini hanya diberikan untuk orang-orang yang memegang identitas kependudukan di luar negeri. Buat apa? Oke. Kemarin kalau kita ekspor, gitu ya, itu yang bayar PPN siapa? Ada PPN dipungut nggak teman-teman? Kalau kita ekspor, kita selaku PKP mengekspor barang ke luar negeri, kita mengungut PPN nggak? Ada mesti nggak? Kita mengungut PPN nggak tuh? Gimana teman-teman? Kalau ekspor yang memanfaatkan barang siapa? Enggak, Pak. Dipungut 0%. Oke, sip. Itu jawabannya lebih tepat lagi ya. Dipungut 0%. Kenapa? Karena yang memanfaatkan barang atau konsumsi barangnya dilakukan di luar negeri. Oke. Ketika kita jual ke orang dengan identitas pemegang residensial luar negeri, kita belum tahu sebenarnya nanti barangnya mau dimanfaatkan di mana nih, di dalam daerah pabean atau di luar daerah pabean. Oke. Ketika kita jual ke turis, maka itu belum bisa dibilang ekspor. Itu masih bisa dibilang penyerahan BKP sebagaimana pada umumnya. Tapi ada kemungkinan ya, si turis ini akan kembali ke luar negeri. Oke. Makanya nanti ketika turis ke luar negeri, dia boleh minta apa? VAT refund, pengembalian PPN. Karena sebenarnya yang berhak membayar PPN atau yang berhak membayar PPN adalah si negara lain tadi, negaranya dia. Kenapa? Karena pemanfaatannya ada di luar negeri. Nah, karena kita belum pasti, maka beberapa penjual tertentu, ya, si toko retail biasanya misalnya jual iPhone ke turis Australia, misalnya seperti itu, maka dia bisa bikin faktor pajak khusus. Nah, faktor pajak khusus ini, kalau si turisnya mau pulang, bisa dilakukan refund, pengembalian PPN. Oke. Berikutnya ada faktur pajak PKP pedagang eceran. Nah, nanti akan kita obrolin ini. Kalau pedagang eceran, ya, toko kerontong yang sudah PKP, gitu, dia akan jual ke konsumen akhir, ya enggak? Minimarket. Sehingga tidak mungkin atau akan menyulitkan jika harus membuat faktur pajak sesuai ketentuan faktur pajak standar. Maka nanti dia punya dapat kemudahan. Yang terakhir ada dokumen tertentu yang kita bahas ya. Jadi ini dua faktor ini bisa berupa hard copy. Nanti ada beberapa dokumen tertentu yang bisa dipersamakan dengan faktur pajak. Bentuknya nggak harus seperti faktur pajak pada umumnya. Emangnya bentuk faktur pajak pada umumnya kayak gimana sih? Nih, dia harus ada identitas penyerahnya. Dia harus ada identitas si penerimanya. Tujuannya buat apa teman-teman identitas ini? Tentu saja untuk menentukan ini yang dapat kemudian yang menerima akan dapat menggunakan sebagai pajak masukan. Sehingga faktor pajak itu nanti dibuat dua rangkap, satu untuk si penjual, ya, maksudnya nanti kalau kita bayangin hard copy gitu ya, itu akan dibuat dua rangkap, satu untuk penjual, satu untuk pembeli.
Jadi, kalau dalam sistem, maka akan masuk ke database masing-masing. Ketika e-faktur sudah diklik submit, maka otomatis penyerahannya masuk ke database PK si penjual dan akan masuk ke database PM si pembeli. Oke. Berikutnya, harus ada jenis BKP atau JKP yang dijual. Berapa harganya? Berapa diskonnya? Oke. Kemudian ada PPN yang dipungut, yaitu 10% dari ini, atau mungkin 0% tergantung transaksinya. Kalau ada PPNBM, oke. Kenapa PPN di sini ada kecil, teman-teman? Nomor 5. Anda tahu? Kenapa PPN di sini ada kecil? Jualan, Pak. Oh iya, oke, sip. Karena ini adalah pajak penjualan atas barang mewah. Oke, sehingga masuk ke PPN yang kecil. Berikutnya, harus ada nomor seri faktur pajak. Nah, jadi setiap faktur pajak, kalau kita lihat, dia dikasih nomor seri tertentu. Untuk apa tadi? Ada kuotanya, juga untuk menunjukkan jenis faktur pajak atau tipe faktur pajak yang dikeluarkan, termasuk yang menandatangani. Nah, sekarang kalau pakai e-faktur dengan menggunakan faktur pajak elektronik, nah, penandatangannya dilakukan secara digital, pakai digital certificate, macam token gitulah. Sip. Ini tampilannya seperti ini, teman-teman. Ini adalah faktur pajak yang akan kita obrolin. Komponen seperti apa sih kalau tadi kita cocokin sama slide sebelumnya? Maka yang pertama itu ada identitas si penyerah BKP. Oke, sekali lagi. Untuk yang menyerahkan BKP, nanti ini digunakan sebagai pajak keluar atau pajak masukan, teman-teman. Pajak keluaran, Pak. Oke, sip. Untuk pajak keluaran. Ya, nanti ini bisa buat nanti sama si penjual ini akan diakui sebagai PK. Berikutnya, ada identitas si penerima. Maksudnya berkebalikan dengan nomor 1, maka nanti si pembeli bisa mengakui sebagai pajak masukan. Kalau nggak jelas, ya berarti si ada yang rugi nih. Ya. Jadi bisa pembeli nih, kalau dia tidak bisa memperhatikan pajak masukan, maka dia rugi. Udah bayar PPN, tapi tidak diakui secara sistem. Ada jenis barang atau jasa kena pajak yang diberikan. Kebetulan kali ini adalah apa nih? Jasa kena pajak. Pemberian training workshop online. Oke. Ada harganya juga di situ. Oke. Berikutnya ada PPN yang dipungut. 10% dari dasar pengenaan pajak. Kemudian ada PPNBM. Kebetulan di ilustrasi kita PPNBM-nya 0. Kemudian ada kode dan nomor seri faktur pajak yang terakhir ada tanda tangan. Kode dan nomor seri faktur pajak. Ya, kita sini ada beberapa digit. Itu menandakan apa sih sebenarnya? Nah, akan harus bisa mengidentifikasi kalau nomor seri ini dia merupakan penjualan ke siapa. Oke, kita lihat. Untuk nomor seri faktur pajak ya, itu ada 18 digit. 16 digit. Ya. Isinya apa nih? Untuk 2 digit pertama, itu adalah kode transaksi dari 01 sampai 09. 01 itu menandakan penjualan kepada selain pemungut PPN. Jadi kalau transaksi pada umumnya PTA jual ke PTB, pasti kode transaksinya 01. Oke, langsung nih bisa diakui sebagai PK. Semua faktur pajak yang depannya 01 itu pasti bisa menggunakan PK. Sedangkan kode 02 sama 03 kan ini dijual kepada pemungut yang kita obrolin kemarin. Bisa berupa bendaharawan atau PPN lainnya, misalnya ada kontraktor migas, ada BUMD dan seterusnya. Bagaimana teman-teman perlakuan mekanisme kalau jualnya ke pemungut kemarin? Diakui nggak PK-nya? PK-nya diakui, tapi seolah-olah
kita anggap PK-nya berapa? 0, Pak. PK-nya 0 seolah-olah. Nanti untuk semua faktor pajak dengan kode transaksi 02 dan 03, oke, semoga kelihatan. Oke. Itu nanti dia tidak kita ikut sertakan ketika kita menghitung berapa PPN yang di-store. Oke. Nah, nanti ini ya, PPN di-store merupakan PK dikurang PM. Ya. Ini yang kode faktorial 02 dan 03 kita kecualikan. Oke. Ya. Yang 04 mungkin nggak banyak ini, misalnya penjualan kepada, kita nggak akan ngomongin banyak mengenai dasar pengenaan pajak teman-teman. Oke. Ini misalnya kepada anak perusahaan dan seterusnya. Kemudian nomor 6 untuk penyerahan lainnya PPN dipungut oleh PKP, misalnya ada pemberian secara cuma-cuma, pemberian hadiah misalnya cuma-cuma ya, itu masuk kategori kode 06. Oke. Kemudian 7, 8, 9, nomor 8 ini juga nggak masuk nih, ya, karena dibebaskan. Oke. Sedangkan yang nomor 9 ini untuk aktiva pasal 16D kemarin. Aktiva yang pada tujuan semua tidak untuk diperjualbelikan, tapi dia masih ada ketika pembubaran. Jadi faktur pajak ini dibuat untuk semua transaksi, ya, dengan kodenya masing-masing. Ini yang sudah kita pelajari sampai kemarin adalah nomor 2, 02 sama 03. Kita bilang bahwa kemarin kalau ada penjualan ke bendaharawan, masih kebayang, itu nanti yang nyetor PPN-nya adalah bendaharawannya. Gitu teman-teman. Tapi PK tetap diakui, tetap dilaporkan menurut saya. PK tetap dilaporkan dalam faktur pajak, yang bikin faktur pajak tetap si penjual. Nanti tapi yang bayarin adalah bendaharawan. Ya, sip. Sampai sini ada yang bertanya? Nggak ada, oke, kita lanjut. Bagaimana dengan kode berikutnya? Nah, ini ada kode status. Biasanya, gampangnya ya, ini kalau makan keadaan normal, bikin pertama, ini salah faktur pajak ada yang salah, gitu ya, maka bisa dilakukan pembetulan faktur pajaknya. Ada fitur edit, nanti tuh kalau di aplikasi ya. Maka cukup nanti kode statusnya diganti angka 1. Mau pembetulan kedua, pertama pembetulan kedua sampai pembetulan yang ke M gitu ya, itu tetap kode statusnya adalah nggak harus dalam mekanisme sederhana yang akan kita bahas di kelas kita. Oke. Berikutnya, ini sudah masuk ke nomor urut. Mungkin yang perlu diperhatikan di sini ada tahun penerbitan. Nanti dia 2 digit, misalnya kalau tandanya 19 berarti 2019, kalau tandanya 21 ya berarti 2021. Oke. Lagi ya nomor, oh ya, untuk nomor seri, nah nomor seri ini namanya adalah urutan, teman-teman. Ya. Dia urutan dari transaksi pertama sampai transaksi ke N, tergantung jumlah yang bisa disediakan oleh nomor tersebut. Nah, nomor seri faktur pajak ini itu harus minta. Mintanya kemana? Ke KPP. Ya, misalnya ketika minta dapat jatah 100 nomor, misalnya gitu ya. Artinya si PKP itu hanya bisa bikin faktur dari nomor 0001 sampai 00. Kalau sudah habis gimana? Udah habis ya, dia nggak bisa lagi bikin faktur pajak. Dia harus minta lagi. By system sih, namanya Innova. Elektronik nomor faktur pajak. Jadi semuanya semua by system. Hanya saja, kenapa dikasih kuota sih? Kenapa nggak dibebasin aja? Itu untuk memastikan bahwa si pemungut PPN, orang yang memungut PPN ini, itu memang benar-benar ada, melaporkan SPT-nya, dan menyerahkan PPN yang dia punya. Ya. Kalau orang punya nomor yang unlimited, gitu ya, infinity, maka bisa aja nih saya PTA jual ke konsumen akhir saya mengut PPN. Ya, 10.000, dipungut semuanya, padahal saya nggak pernah setor ke kas negara, okay, itu rugi negaranya. Ya, sudah ada pajak yang dipungut dari warga negara, tapi nggak masuk ke kas negara. Okay, jadi kuota ini untuk memastikan bahwa kuota nomor seri faktur pajak ini untuk memastikan bahwa yang punya hak atau yang punya wewenang untuk menerbitkan faktur pajak itu memang benar-benar PKP yang patuh,
yang melaporkan dan menyetor PPN yang dia punya. Banyak nggak PKP yang nggak setor dia pungut? Banyak, teman-teman. Banyak, namanya faktur bodong tuh, ya. Begitu si pembelinya mau mengkreditkan, ditolak sama sistem. Loh, kenapa nih? Ini ada fakturnya, tapi PPN-nya belum setor sama yang bersangkutan. Nah, jadi nanti pembelinya rugi. Makanya nomor seri ini, pembatasan foto ini memastikan bahwa orang yang memungut faktur pajak, yang memungut PPN adalah orang yang bertanggung jawab. Ya, sip. Kapan? Nah, kapan dibuat faktur pajak? Setiap kemarin kita ngomongin mengenai saat terutangnya PPN. Ya, saat terutang PPN itu adalah ketika ada penyerahan BKP, ya, penyerahan di AT BKP, ini BKP tidak berwujud, termasuk juga aktiva yang untuk tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Oke. Penyerahan jasa kena pajak, ekspor. Oke. Jadi faktur pajak itu dibuat setiap PPN terutang. Ya, jadi harus dibuat setiap PPN. Terus kapan? Kapan? Nah, dibuatnya itu adalah satu, secara umum itu ketika ada penyerahan BKP. Kita ngomong kemarin adalah istilah accrual basis. Setiap ada BKP yang diserahkan, maka harus bikin faktur. Jadi, setiap ada penyerahan misalnya baju, motor, ya, apalagi handphone, maka di saat itu juga harus ada pembuatan faktur tertanggal itu. Jadi harus masuk ke sistem yang di tanggal itu. Kemudian nomor 2, kalau ada pembayaran sebelum BKP atau JKP diserahkan. Nah, ini juga dia menganut model cash basis. Misalnya ada yang pesan untuk dibuatkan gedung, jasa konstruksi gedung. Gedungnya belum jadi, ya, tapi sudah ada pembayaran uang muka. Maka ketika ada pembayaran uang muka, harus terbit dulu tuh faktur pajaknya. Apa? Atas pembayaran uang muka tersebut. Jadi intinya antara accrual sama cash dua-duanya berlaku, tinggal mana yang duluan. Oke. Termasuk kalau pekerjaannya itu dibayarnya per tahap. Tadi nih, jasa konstruksi misalnya. Saya akan bikinin gedung PKN STAN. Tahun 2020 tahap pertama adalah pembuatan fondasi dasar sampai lantai 4 misalnya. Bayar dulu di tahun pertama. Itu sudah dipungut PPN, sudah harus bikin faktur. Tahun kedua mulai naik sampai lantai ke 12 misalnya. Oke. Ada pembayaran lagi, pungut PPN lagi. Terakhir finishing tahun ketiga misalnya. Atau juga ada pembayaran lagi, juga harus buat faktur pajak, harus bayar PPN juga. Oke. Kemudian kalau ada penjual ke pemungut PPN nih, ya, PKP jual ke bendahara. Padahal yang setor PPN nanti bendahara, gitu ya. Tapi yang bikin faktur pajak tetap si PKP. PKP tetap bikin faktur pajak, nanti pakai kode 02 atau 03. Nah, untuk faktur pajak gabungan yang tadi udah kita obrolin di sini, faktur pajak gabungan. Apa tadi faktur pajak gabungan? Yaitu faktur pajak, ya, untuk satu penjual, satu pembeli dengan transaksi yang sama. PTA jual ke PTB berkali-kali dalam waktu 1 bulan, dalam satu masa pajak, maka dia boleh bikinnya faktur pajak gabungan. Itu buatnya boleh enggak ketika penyerahan, tapi nanti di akhir bulan berikutnya maksimum. Itu maksimum adalah di akhir bulan berikutnya,
untuk bikin faktur pajak. Direkap dulu, selama sebulan ini berapa nih penjualan ke PTB? Direkap, nanti digabung faktur pajak. Oke, sampai sini. Saya bertanya dulu. Contoh nomor 1. Ilustrasi seperti ini. Ketika ada penyerahan BKP, maka tanggalnya 8 Maret 2019. Kalau dikutip tahun 8 Maret 2015 kalau masih contohnya. Maka di tanggal itu juga si PKP itu harus bikin faktur pajak. Oke. Di tanggal itu juga harus bikin faktur pajak. Jika terlambat, oke, maka akan dikenakan sanksi 2% dari dasar pengenaan pajak. Oke. Untuk PK, untuk si penjual, ya, maka faktur pajak itu harus dibuat ketika ada penyerahan BKP. Oke. Apa konsekuensinya buat si PK, buat si penjual kalau nggak bikin faktur pajak, kena sanksi 2% dari dasar pengenaan pajak, dari harga penyerahannya. Oke. Untuk si pembeli, gitu ya, nggak ada konsekuensi kalau dia telat, karena dia belum bisa bayar. Ya, si pembeli dia belum bisa bayar nih kalau belum menerima faktur pajak. Ya. Tapi konsekuensi dari si pembeli adalah kalau faktur pajaknya dibuat lebih lama dari 3 bulan setelah tanggal penyerahan, ya, konsekuensinya adalah nanti pajak masukannya tidak bisa dia kreditkan. Rugi nggak? Rugi lah. Kan PK dikurang PM. Ya. Kalau PM-nya ini tidak bisa dikreditkan, teman-teman, maka otomatis si pembeli tidak bisa mengakui PPN yang sudah dia bayar ke negara. Ya, makanya harus ada proses pengawasan dari pembeli juga. Kalau 3 bulan nggak dibikin-bikinin faktur, ya, artinya nanti pajak masukan yang sudah dibayar nggak dikreditkan, nggak bisa dikreditkan. Oke teman-teman? Oke, sip. Contoh ini menyampaikan bahwa kalau penyerahan lebih dulu dari pembayaran, maka faktur pajak dibuat ketika penyerahan. Accrual basis. Berikutnya, bagaimana kalau ada pembayaran uang muka dulu nih? Contohnya nih ada harga penjualan barang senilai 100 juta. Misalnya, ya. Di tanggal 8 Maret, gitu ya, saya bayar DP dulu. Bayar DP 10 juta. Maka ketika ada penerimaan uang, dia juga langsung harus bikin faktur pajak. PPN ini berapa? Ya 10% dari yang diterima. Oke. Ketika ada penyerahan di tanggal 7 Juni, gitu ya, 3 bulan kemudian, maka di saat penyerahan ini, artinya penyerahan senilai 100 juta, gitu ya, itu juga harus ada faktur pajaknya. Tapi PPN-nya, dasar pengenaan pajak ya sisanya, yaitu 90 juta. Sehingga PPN-nya hanya 9 juta saja. Ketika dilunasi oleh customer, ini sudah tidak perlu lagi dibuatkan faktur pajak. Kenapa? Karena sudah terangkum semuanya di sini. Sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Gampang ya? Sudah dipahami. Bagaimana dengan dokumen tertentu? Nah, tadi dokumen tertentu saya bilang kemungkinan atau masih dimungkinkan faktur pajak berupa apa? Hard copy. Ya. Jadi tidak menggunakan e-faktur, tidak menggunakan aplikasi e-faktur. Apa tuh? Banyak nih teman-teman. Ada 26 dokumen yang nggak akan saya sebutin satu-satu di slide saya. Panjangan nanti slide-nya. Ya teman-teman kalau mau lihatnya lihat di sini. Oh, seperti ini 2000.
Jadi baru disahkan. Contohnya apa yang mungkin sering kita temui yang saya sampaikan ini adalah kalau ada tagihan telkom, tagihan telekomunikasi gitu ya, baik oleh PT Telkom, oleh penyedia telekomunikasi yang lainnya, termasuk telepon dan penyediaan internet. Ketika ditagih gitu ya, itu sudah dapat dipersamakan dengan faktor pajak. Jadi si penjual ya, itu si penyedia jasanya maksudnya, itu bisa menggunakan bukti tagihan tersebut sebagai faktor pajak untuk mengakui pajak keluarannya, dan si pembeli atau si penerima jasa itu sudah bisa mengakui pajak masukannya cukup dengan dokumen tersebut. Bukti tagihan listrik, bukti PDAM, perusahaan air minum, bukti tagihan jasa perbankan, dan seterusnya. Termasuk juga kalau kita ngimpor, ngimpor barang, ketika kita ngimpor barang, nanti itu ada namanya dokumen PIB, pemberitahuan impor barang. Nah, kalau impor kan yang jual orang luar, ya nggak, di luar daerah pabean. Nggak mungkin orang di luar daerah pabean bikin faktur pajak. Sehingga ketika kita bikin pemberitahuan impor barang dan sudah bayar bukti pembayaran KPN-nya, ini surat setoran pajak, nah, itu pun sudah dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi si pembeli, si importir, ya, itu bisa langsung mengakui PM, pajak masukan, menggunakan dokumen. Ya, sip. Dan yang lainnya, kayaknya yang lain ekspor juga sama. Ketika ekspor, kita mau bikin faktur pajak ke siapa nih? Ketika nggak tahu siapa di sananya, maka cukup menggunakan pemberitahuan ekspor barang (PEB). Ya, itu juga bisa diakui sebagai faktur pajak. Tarif Rp0 bisa diketahui dari pemberitahuan ekspor barang. Nanti diapain nih dokumennya? Tentu saja karena semua sudah by system gitu ya. Nanti bisa diupload teman-teman ke aplikasi e-faktur. Ya. Jadi karena harus ada mekanisme cross check gitu ya, maka semua dokumen-dokumen hard copy tadi, meskipun hard copy, ketika pelaporan itu harus diupload. Untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen ini itu bisa dikreditkan. Oke, kalau kita ngomong dikreditkan ini oleh penjual atau pembeli teman-teman? Pembeli, Pak. Pembeli. Oke, karena yang dikreditkan adalah PM. Ya. Untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen ini dapat dikreditkan oleh pembeli, ya, maka pembeli bisa request nih, ya, ke si penjual. Jangan lupa gitu ya, untuk mencantumkan nama dan NPWP. Buat apa ya tadi? Buat mengkreditkan. Kalau nanti ketika di-upload gitu ya, bisa ditolak sama sistem. Karena nggak jelas nih buktinya nih, gitu ya. Buktinya nggak ada NPWP-nya. Bisa jadi buat orang lain. Untuk memastikan bahwa si dokumen ini bisa dikreditkan, PM-nya bisa dikreditkan, maka harus ada keterangan mengenai identitas si pembeli. Oke. Terakhir kayaknya ya. Faktur pajak pedagang eceran. Faktur pajak pedagang eceran. Pedagang eceran itu siapa, teman-teman? Siapa nih pedagang eceran? Yang pertama, itu adalah pedagang yang jualannya melalui tempat tertentu, toko, bisa kios, yang dijual langsung ke konsumen. Bisa juga langsung mendatangi konsumen. Contohnya apa, teman-teman? Gampang ya, minimarket. Dan dia biasanya dilakukan tanpa ada penawaran dulu. Kita nggak bisa nih, bisa pesan gitu ya. Bisa nggak bisa pesan? Pesan sih mungkin bisa ya, tapi bukan melalui apa? PO, nggak pakai purchase order sebagaimana umumnya B2B, business to business, ya, tanpa ada kontrak tertentu. Saya biasanya mesan baju desain tertentu, ya. Maka
Apakah dia bisa disebut pedagang eceran? Bisa sebenarnya. Ya, tergantung juga dari konsep pembelinya siapa. Kalau yang pesan adalah konsumen akhir, masih bisa nih dia disebut dengan pedagang eceran. Tapi kalau selain dia menjual ke konsumen akhir juga menjual ke pengusaha lain, maka dia nggak bisa nih dikategorikan sebagai pedagang eceran. Oke. Yang berikutnya itu kriteria adalah bahwa si pembeli itu bayarnya tunai, maksudnya bukan pakai piutang. Kan kita nggak bisa ya ke Indomaret utang dulu mbak, nggak bisa. Ya. Dan barangnya langsung dibawa pembeli. Kira-kira ini adalah ketentuan mengenai pedagang eceran. Teman-teman kebayang lah ya, macam mana sih pedagang eceran ini? Nah, ini ditentukan di undang-undang bahwa yang punya kriteria 1, 2, 3 ini maka dia dikategorikan sebagai apa? Sebagai pedagang eceran. Isi faktur pajaknya berbeda dengan faktur pajak pada umumnya. Ini saya cantumkan semuanya 1 sampai 7. Untuk faktur pajak PKP pedagang eceran itu nomor 2 dan nomor 7 tidak perlu dicantumkan. Nomor 2 tentu saja harus ada. Kenapa? Karena untuk mengakui apa nih? PK atau PM? PK ya, gampang Pak, mengakui PK. Oke, sip. Dalam faktur tersebut, dalam faktur pajak si pedagang eceran, maka dia boleh tidak mencantumkan siapa yang beli. Ya, kita datang ke Indomaret, maka kita nggak pernah diminta nama dan NPWP. Maka nggak perlu mencantumkan nama NPWP si pembeli. Tapi tetap harus mencantumkan identitas si penjual untuk apa? Memastikan. Kemudian jenis barang kena pajak, ya, dan berapa potongan harga dan harga jualnya harus dicantumkan dengan jelas di stok tersebut. Berapa PPN yang dipungut atau mungkin PPNPM, termasuk nomor seri faktur pajak. Tapi nomor serinya itu boleh pakai apa? Nomor atau nomor yang dipakai oleh si penjual. Itu dibebaskan. Yang penting ada nomornya. Oke, nanti pelaporannya semua faktur pajak ini digabung, namanya dibumbung, dilaporkan di SPT dengan nomor yang sudah ditentukan oleh si penjual sendiri. Oke, dan nggak perlu ditandatangani. Bagaimana tadi udah ada apa teasernya, gitu ya. Ini adalah contoh faktur pajak pedagang eceran. Nah, sekarang saya minta teman-teman untuk memperhatikan faktur pajak ini. Ya, ada nama dan identitas si penjual. Ya, kemudian ada jenis barang, harga barang, termasuk potongan harganya. Ada PPN yang dipungut. Ya. Dan tanpa apa? Tanpa ditandatangani oleh si penjualnya. Oke. Sekarang saya minta teman-teman untuk menghitung berapa sih PPN yang dibayar oleh customer yang beli menggunakan struknya. Oke, bisa ya? Bisa. Piece of cake, Pak. Oke. Jika teman-teman punya data seperti ini, ambil latihan. Berapa PPN yang harus dipungut oleh si Indomaret? Nah, nggak apa-apa deh nyebut merek. Oke, silakan teman-teman. Berapa nih? Yuk, sambil dihitung-hitung. Ada 3 jenis barang. Ya, dihitung. Pakai Excel boleh, pakai kalkulator juga bisa.
Oke teman-teman, udah dapat? Nah, coba kita keluar. Oh, masih pakai serius gitu. Ada yang bertanya ke saya? Ada yang bertanyain? Masih pada sedih ya, MU kalah ya? Kok pada diem semua sih? Bapak izin bertanya, kalau iya. diskonnya itu dimasukin harganya itu harga sebelum diskon apa sesudah diskon ya Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Ya. Kalau pemahaman saya, gitu ya, dan juga di bukunya Pak Untung, ya, dan juga beberapa dosen yang sudah saya konfirmasi ini, soalnya seru nih ngobrolnya, ya. Itu harga jualnya akan dikurangi dengan diskon, sebagaimana yang tertera dalam faktur pajak. Oke. Itu adalah kriteria yang dicantumkan dalam ketentuan undang-undang. Kalau ada DPP gitu ya, itu dasar pengenaan pajak. Oke. Berapa PPN yang dikenakan itu ya harga dikurangi dengan diskon. Oke. Yang saya tahu seperti itu. Oke. Udah dapat teman-teman? Dapat belum? Berapa PPN-nya? 7.500 ya, Pak? Oke. Sekarang saya tanya dulu. Yang barang kena pajak yang mana aja nih? Siapa tadi? Kita ngobrol aja, santai aja. Yang kelihatan di sini Mbak Chania. Sorry. Kelihatan aja di tampang di sini di layar saya. Kira-kira yang barang kena pajak yang mana nih? Yang Soklin, Pak. Oke, Soklin. Ada lagi? Yang Mogu-Mogu Leci juga. Oke, Mogu-Mogu. Oke, Mogu-Mogu Leci juga. Udah? Udah cukup ya? Oke, sip. Kenapa? Ini beras ya, buat para cowok-cowok yang nggak tahu Ramos itu apa. Ramos itu beras, teman-teman. Oke? Ya, mungkin yang nggak pernah belanja beras, nggak tahu ya, Ramos itu beras. Bacanya karena dia beras itu non BKP, gitu ya? Sip, keren banget. Berarti ini non BKP. Berarti sekarang yang BKP adalah si Soklin sama Mogu-Mogu. Oke. Jadi sekarang mulai beda lagi nih. Berapa PPN-nya sekarang? Harganya di sini sudah include PPN atau exclude PPN, teman-teman? Sudah include ya, Pak? Include, oke, sip. Yang ada di sini kita nggak pernah kan harga di label kita membeli Silver Queen seharga 15.000, nggak pernah nih ketika saya dapat struk harga jadi 16.500, nggak pernah. Karena itu akan konsumen akan marah nanti. Biasanya harga yang di label itu udah include PPN. Jadi sebagai bocoran, harga 14.700 sudah include PPN. Oke. Jadi berapa PPN teman-teman? Gimana caranya? Atau anggap aja nih semua udah jadi satu ya. Sekarang kalau saya tanya, berapa DPP-nya? Dasar pengenaan pajaknya berapa teman-teman? Berapa tuh? Harganya ada 14.700, ada 7.900. DPP-nya berapa? 20.500. Oke. Itu udah didiskon belum? Belum ya? Udah? Apa belum? Nah, nanti ini kita bedakan. Misalnya kita nih hitungan nomor 1. Hitungan nomor 1. Ya. Berarti kan ada 14.700 dikurang 2.200 ditambah 7.900. Gitu ya? Sorry, ini bukan ini harga plus PPN. Berapa teman-teman nih? 20.400 Pak. Oke, 20.400.
Jadi kalau ada harga plus PPN 20.400, harusnya kalau kita mau cari tahu berapa PPN-nya, caranya gimana teman-teman? 1/11 Dikali 20.400. dan DPP-nya sama dengan 10/11 dikali 20.400. Dapat tuh hasilnya. Itu bukannya 10/110, Pak? 10/110 sama 1/11 sama kan ya? Apa mau kita tambahin? Iya, maksud saya gitu. Sip, aman, nggak masalah. Biasanya kalau di buku-buku yang itu sih yang atas ya, bener emang 10/110 saya aja ya. Nah, caranya cara bimbel ya, cara cepat. Berapa jadinya hitung-hitungannya nih? 1.854, Pak. Oke, harusnya dibulatkan ke bawah nih ya. Kalau bulatkan ke bawah ya sampai satuan rupiah. Terus yang DPP-nya berapa? 18.500. 14.545. 4. Iya, oke. Menurut saya juga kayak gini. Karena kita bilang bahwa dia harganya setelah diskon. Oke. Dan kita lihat. Ternyata yang tercantum di stroke itu DPP-nya 25.45, RPN-nya 2.005. Dan yang non PPN 59.900. Oke, kalau non PPN gampang ya. Dapat dari mana 59.900? Ini merupakan harga si beras. Oke, ini harganya beras. Nggak masalah. Jadi dibilang bukan non PPN. Oke, karena dia memang non PKP. Dapat dari mana nih angkanya nih? Oke, kita tahu. Sekarang kita bilang misalnya harga plus PPN ya, itu adalah tanpa dikurangi diskon. 7.900 berapa jadinya? 2.600. Oke, coba hitungin PPN-nya jika kita bilang harga plus PPN-nya segitu. 1/11 dikali 2.600 ini 10/11 dikali 2.600. Itu kan teman-teman di kalkulator. Berapa tuh? 2.054, Pak. 2004. Berarti ini apa? 2.0.5.4.5 gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ternyata ini sama dengan yang ini. Ya enggak? Oke. Salah nggak nih? Nah, ini yang dan saya dari berapa tahun? Dari tahun berapa ya saya terakhir ngaji apa? Kayaknya 2019 atau 2020 awal ya. Saya juga nyari nih, saya kurang kerjaan emang. Saya cari semua stroke Indomaret yang ada di internet. Iya, kurang kerjaan. Sama perhitungan teman-teman. Tanpa memperhitungkan diskon. Dan saya pun juga nanya ke beberapa dosen. Jawaban dosennya sama, harusnya diskonnya diperhitungkan tadi gitu kan. Oh gitu ya. Oke, ini dari kita berpikir gitu. Sebenarnya ada yang salah nggak sih gitu ya? Kalau ketika saya ke pemeriksa gitu ya, sebenarnya nggak masalah bro gitu kalau kata pemeriksa. Dia sebenarnya negara mungkin nggak terlalu komplain gitu ya, karena PPN yang masuk lebih besar. Jahat banget dia pemeriksa jawabannya. Bukan jahat sih ya, maksudnya dia dari sisi sudut pandang penerimaan negara. Ya, nanti pun gitu ya, nanti kita bisa lihat cross check dia di pelaporan PPh-nya, apakah diskonnya dilaporkan atau enggak. Dan ini sebetulnya tidak merugikan dalam tanda kutip penerimaan negara. Tapi bukan itu masalahnya. Ya. Masalahnya adalah yang rugi siapa? Siapa? Ada yang dirugikan nggak nih? Kalau misalnya ini salah. Misalnya ternyata penghitungan nomor 2 salah. Siapa yang dirugikan? Indomaret? Indomaret nggak rugi. Pembeli, Pak. Pembeli. Karena pembeli membayar PPN lebih besar dari yang seharusnya. Tapi kata Indomaret, kan udah saya kasih diskon gitu ya nggak? Kalau ngasih diskon bayar lebih mahal loh. Ya mungkin nggak ada yang dirugikan juga gitu ya. Coba kita kan secara akademisi berusaha berpikir kritis ya. Nah ini bisa jadi pemikiran teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang kurang kerjaan juga kayak saya gitu ya.
Coba cari lagi beberapa stok Indomaret, bener nggak sih hitungannya? Karena kalau dari buku, saya coba membandingkan dari buku gitu ya, dari beberapa blog, dari ketentuan, gitu ya, dan dari tanya ke beberapa dosen, maka memang seharusnya harga DPP itu ya harga setelah dikurangi dengan diskon. Harusnya ya, saya berpendapat sih ini. Tapi saya biarkan ke teman-teman kaum milenial yang kalau emang mau mikirin, silahkan. Maksudnya berapa sih? Gitu ya. Kenapa bisa beda? Masa Indomaret Indonesia salah? Apakah salah atau enggak? Nah, ada yang dirugikan atau enggak? Nah, mungkin karena dalam tanda kutip tidak ada yang merasa dirugikan, ya. Jadi semuanya berjalan gini aja. Oke. Biar yang ikutan ribet bukan saya doang ya. Teman-teman tetap ikutan puyeng sampai. Yang bener yang mana nih? Kok bisa Indomaret salah se-Indonesia? Oke. Apa jangan-jangan diskonnya dianggap pemberian cuma-cuma? Sehingga yang menerima cuma-cuma kan si pembeli. Oke. Jadi dia juga harus menanggung PPN-nya. Bisa jadi argumen seperti itu. Oke, sip. Oke, jadi untuk hitung PPN, kalau harga plus include udah gampang ya. Oke, jadi ketika kita ngomongin mekanisme, PPN nanti di pertemuan ke-6 atau ke-5, saya lupa. Saya rasa udah hitung-hitungan udah pincai lah. Oke, nanti kita kembangkan lah contoh-contoh ilustrasinya. Oke, ini adalah faktur untuk PKP pedagang eceran. Kemudian di topik kita yang berikutnya, yang terakhir adalah mengenai nota pembatalan atau nota retur. Yang namanya retur. Return dari return. Pengembalian. Kapan atau kenapa ada nota retur? Ya, kenapa atau peristiwa apa yang menyebabkan si PKP penjual itu menerima nota retur? Itu adalah ketika ada BKP yang sudah diserahkan terus dibalikin sama pembelinya. Mungkin barangnya defect. Bro, ini salah nih beberapa handphone kardusnya cacat, nah, misalnya seperti itu. Bro, nih bajunya nggak cocok nih, saya minta dikasih bordirnya A, tulisannya B. Oke, jadi ada beberapa BKP yang sudah diserahkan sebelumnya oleh PKP penjual, begitu sampai ke gudang PKP pembeli dibalikin. Oke, jadi ada pengembalian. Nota retur, nota pembelian, nota pengembalian, pembatalan. Apa konsekuensinya kalau nerima nota retur? Karena seakan-akan ada pengurangan penjual, ya, kembali nggak? Kalau ada retur, saya ngirim barang 100 ya, ke PT Adi ngirim ke PT Fahri 100 barang. Kemudian PT Fahri balikin nih, nggak cocok nih bro, gitu ya. Saya balikin 20. Jadi ketika saya mengakui penjualan 100 barang, ketika ada retur 20 barang, maka itu akan mengurangi penjualan saya. Ya. Kalau mengurangi penjualan, otomatis akan mengurangi PK untuk si PKP penjual. Jadi teman-teman kalau ada ilustrasi misalnya, menerima nota retur, ya, maka itu akan mengurangi apa? Mengurangi pajak keuangan. Berikutnya, dia akan juga mengurangi pajak masukan untuk si PKP pembeli. Oke. Sudah bayar PM misalnya dari tadi, ada penyerahan 100 barang dengan nominal misalnya, biar gampang 100 barang 100 juta. Oke. PPN yang dipungut adalah 10 juta. Ini adalah PK untuk si penjual. Maka ini adalah PM untuk pembeli. Ya. Ketika diretur 20%-nya, otomatis PPN yang harusnya terlibat hanya 8 juta. Karena cuma 8 juta, otomatis dia akan mengurangi PK penjual, ya enggak, dari 10 juta ke 8 juta, dan mengurangi PM si pembeli juga dari 10 juta ke 8 juta. Kok ada atau biaya atau harta? Iya, bisa jadi. Bisa jadi PKP itu tidak mengakui PM sebagai yang dikreditkan, langsung dibebankan sebagai biaya atau dihapus sebagai harta, ditambahin harganya. Nanti deh, minggu depan kita akan ngomongin ketika
pembeli tidak mengakui pajak masukan. Boleh nggak? Boleh. Dia tidak mau mengeluarkan pajak masukannya, tak masalah. Karena kalau di PPh ada biaya-biaya yang boleh dikurangkan, salah satunya pajak. Benar nggak teman-teman? Boleh nggak pajak untuk mengurangi omset di PPh? Lupa Pak. Ada di Sifdel, ya, ada masuk ke arsif. Ya. Oke, ya. Jadi kalau ketika kita menghitung PPh, itu ada beberapa biaya-biaya yang boleh dikurangkan. Ya, kan? Satunya adalah pajak, kecuali pajak penghasilan. Artinya PPN boleh dikurangkan sebagai biaya? Boleh. Selama belum dikreditkan sebagai PM, artinya gitu. Oke, besok minggu depan. Atau mengurangi biaya atau harta bagi PKP pembeli. Oke, intinya seperti ini ilustrasinya ya. Tadinya ada PK sama PM yang terlibat 10 juta, ketika ada retur, maka mengurangi PK-nya si penjual atau mengurangi PM-nya si pembeli. Ini teman nanti lihat ilustrasinya, teman-teman lagi di sisi mana nih? Mengirimkan nota retur atau menerima nota retur yang akan mempengaruhi ke mekanisme pelaporan PKPM-nya. Ya. Berikutnya, untuk si penjual ya, atau pembeli, maka pengurangan ini, konsekuensi ini ya, harus dilakukan pada masa pengembalian BKP. Nanti saya buatin ilustrasinya. Tadi saya tinggal ilustrasi. Nanti ilustrasinya ada di halaman berikutnya untuk memudahkan. Yang ketiga, yang terakhir adalah bahwa dalam nota retur harus ada nomor retur, kemudian ada nomor faktur pajak yang dikembalikan. Tadi ini kan pasti ada nomor fakturnya nih, ya, dan seterusnya. Jadi ketika nota retur harus tahu, saya mau mengembalikan barang yang kemarin dijual pakai faktur pajak ini loh, ya, supaya jelas faktur pajak mana yang di retur. Ya. Kemudian ada nama dan NPWP penjual dan pembeli, termasuk PPN atas BKP yang dikembalikan. Tadi PPN-nya berkurang 2 juta. Oke, kita lihat ilustrasinya. Kita ke nota retur tempat. Contoh, kita lihat masa 3 bulan ini ya, Agustus, masa September, dan masa Oktober. Pertama, di masa Agustus ya, ini misalnya PPA itu punya PK 300, punya PM 150. Nah, berapa PPN yang harus disetor teman-teman? Ada nggak PPN yang harus disetor? Sambil di refresh mekanisme PPN kemarin. Kalau di masa Agustus ada PK 300, ada PM 150, berapa PPN yang harus disetor? Ada yang ingat? 150, Pak. 150. Gampang ya. Mekanismenya adalah berarti dia harus nyetor PPN sebesar 150. Kapan harus disetornya? Kapan dong? Kapan harus disetor? Oke. Paling lambat akhir masa pajak berikutnya. Ini ada 150. Yang harus disetor paling lambat masa pajak berikutnya. Oke. Tapi di bulan Agustus gitu ya, juga ada nota retur. Gitu ya, sebesar 50. Dari siapa? Dari pembeli yang nggak tahu lah siapa, nggak perlu sebutkan namanya. Pokoknya ada pengembalian BKP yang diterima masuk ke gudang gitu ya, sebesar 50. Apakah ngaruh ke PKPM? Belum. Karena belum menerima nota retur. Baru ada barang masuk doang. Tiba-tiba dikali ini bos sama pembeli kita. Berapa banyak? 50. Oke, taruh dulu di gudang. Ada konsekuensi ke PPN? Saat ini belum. Ya, kemudian bulan September lagi. Ada PK 200, ada PM 180. Oke, gampang nih. Berapa PPN yang store? Oke. Gampang ya. Kemudian di bulan Oktober, ya, si PTA menerima nota retur sebesar 50 atas pengembalian di bulan Agustus. Oke. Jadi barangnya udah sampai di gudang di bulan Agustus, tapi si pembeli baru ngirimin nota retur di bulan Oktober. Maka bagaimana perlakuan PPN-nya, gitu ya? Maka bagaimana perlakuan PPN-nya? Maka sesuai ketentuan harus ada pembetulan. Pembetulan apa nih? Pembetulan mekanisme PKPM, gitu ya, di bulan Agustus.
pengurangan PK atau PM bagi PKP dijual atau PKP beli dilakukan pada masa pajak pengembalian BKP. Jadi bukan kapan notaretura diterima. Karena BKP-nya sudah dikembalikan di bulan Agustus, maka nanti si PKP, si PTA harus bikin pembetulan. Oh, saya betulin nih. Ternyata ada retur sebesar 50. Ya. Maka saya betulkan sekarang PK saya jadinya 250. Maka seharusnya PPN saya adalah 100. Berarti saya ada lebih bayar nih di bulan Agustus, saya lebih bayar berapa? 50. Oke, sementara sampai sini dulu supaya nggak terlalu kompleks kalau kita bahas sampai di sini. Sampai sini ada yang mau tanya teman-teman? Ini saya ulang lagi nggak mengenai itu? Jadi misalnya ada kasus nih, ilustrasi ya, menerima notaretur gitu, nah, atas barang yang dikembalikan pada bulan Agustus. Oke. Maka kapan harus ada pembetulan SPT-nya? Kapan pembetulan PK dan PM dilakukan? Meskipun notaretur diterima kapanpun itu, ya, yang perlu dilihat adalah kapan BKP-nya dikembalikan. Karena yang mungkin dikembalikan cuma BKP kayaknya. Kalau JKP kayaknya nggak mungkin dikembalikan deh. Ya, jasa potong rambut misalnya, kan nggak mungkin dikembalikan nih. Ya, rambut saya balikin lagi ya, kan nggak bisa. Tapi kalau yang mungkin ada notaretur kan cuman BKP doang. Oke, jadi untuk melakukan mekanisme pembetulan itu hanya dilakukan di bulan atau di masa pajak dilakukannya pengembalian BKP. Kapanpun notaretur diterima. Oh gitu ya, karena notaretur nanti di sini menyebutkan ini notaretur atas faktur pajak nomor berapa. Oke. Tentu saja faktur pajaknya harus nanti diterbitkan sesuai dengan tanggal. Oke. Intinya nanti pas di ilustrasi teman-teman. Ya, kalau nanti mungkin di kita gabungkan semua informasi yang udah kita terima dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4 gitu ya. Nanti dilihat ilustrasinya. Kapan dikembalikan BKP-nya, itu dia harus dibetulkannya di bulan. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya lagi? Aman? Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Kalau misalnya barangnya yang udah mendekati masa kadaluarsa itu kan biasanya ditarik produsennya, Pak. Itu bisa dimasukin ke notaretur nggak, Pak? Bukan sebenarnya ya. Itu ya karena misalnya gini, ketika ada kalau udah misalnya jual apa nih kadaluarsa, misalnya jual makanan apa Mas Fari ya. Katanya barang tersebut yang sudah kadaluarsa tapi kita ngomongin mengenai PPN. Barang apa yang kadaluarsa ya kalau PPN? Tadi lah mogu-mogu misalnya ya. Mogu-mogu kan ada kadaluarsanya tuh. Oke. Nah. Bagaimana dengan pengembalian kadaluarsa? Kita lihat bahwa ketika ada pengembalian barang kadaluarsa itu sebenarnya belum ada penyerahan BKP. Oke, jadi dong, misalnya nih PTA jual ke PTB mogu-mogu, gitu ya. Apakah ketika PTB nggak berhasil menjual terus dikembalikan kepada PTA? Kan nggak kayak gitu tuh. Ya nggak Mas Fari? Nggak mungkin nih. Saya PTA, saya Adi, PT Adi saya adalah produsen mogu-mogu. Ya. Mas Fakri PTB adalah distributor mogu-mogu. Ya. Terus saya jual nih, ya, 1000 karton. Ya. Terus Mas Fakri nggak bisa menjual sampai batas kadaluarsa. Apakah dikembalikan ke saya selaku produsen? Kan nggak mungkin. Ya. Kecuali ceritanya gini Mas Fahri, saya jual barang gitu ya, ke Mas Fahri, ternyata begitu Mas Fahri cek, loh ini semua barangnya udah mau kadaluarsa nih, saya kembaliin. Nah itu mungkin tuh jadi notaretur. Alasannya adalah karena barangnya sudah mau kadaluarsa. Tapi bukan berarti nggak kejual-jual, udah mau kadaluarsa dibalikin. Nah itu ya bukan seperti itu juga Mas Fahri. Ya, atau gimana Mas Fahri mungkin punya cerita yang lebih lengkap ya? Mungkin saya salah memahami ceritanya. Maksud saya yang itu tadi sih Pak, yang udah
dijual tapi nggak laku lagi. Ya. Saya rasa saya selaku produsen nggak akan mau nerima nih. Ya, itu salah lu lah gitu ya. Salah PT Anda lah nggak bisa jual. Masa kalau distributor nggak bisa jual dibalikin ke produsen ya. Jadi resikonya ya dari kayaknya tidak seperti itu. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Silakan teman-teman yang lain. Pak mau bertanya Iya. Yuk, gimana Mas Adit? yang tentang yang dikembalikan tadi kan dikembalikan ke Pak Umar, kan berarti kita membuat diskusinya lebih banyak ke Pak. Nah, hal ini apa perlakuannya itu sama kayak restitusi di kemarin Pak di apa bisa ditarik yang Oke. Semoga saya nangkap pertanyaan jelas. Bagaimana mungkin tanpa terlepas dengan kalau kita lihat siklus ini teman-teman mungkin udah rumit ya. Kita sekarang udah di Oktober, terus ada pembetulan di Agustus. Misalnya saya kasih gambaran yang lebih sederhana. Misalnya seperti ini. Semoga ini lebih sederhana ya. Atau lebih sederhana ketambah rumit. Ini masa pajak 1, ini masa pajak 2, ya. Ini masa pajak, langsung aja Desember. Sebelum Desember itu apa? November, Oktober. Misalnya di bulan Oktober, gitu ya, atau ini sebelumnya saya buat lagi deh, September. Ya. Misalnya di September kita punya PK 100. Kemudian punya PK 200. Berapa PPN yang harus di-store teman-teman? Oh, sorry. Masih ada suaranya? Masih Pak. Kalau saya nggak pakai headset gimana? Sama aja Pak. Sama aja ya? Wah, coba dulu. Nanti saya coba bentar ya, saya coba connect pakai handphone gitu. Teman-teman, suaranya udah lebih terdengar belum ya? Terdengar Pak. Gimana? Suara Suara. Oke, sip. Sorry ya, makasih udah diingatkan. Oke. Nah, misalnya contoh seperti ini teman-teman. Di bulan September ada PK 100, ada PK PK dua-duanya. Yang satu PM. Ada PK 100, PM 200. Berapa PPN yang harus di-store teman-teman di bulan September? Gimana? Berapa nih? PPN yang harus di-store berapa? Nah, Dit, tadi kan Mas Adit nih yang menginisiasi obrolan kita. Jadi berapa nih PPN yang harus di-store nih di bulan September? 100 ya Pak. Negatif 100 Pak. Oke, berarti dalam hal ini adalah minus 100.
Ya, apakah harus setor? Jawabannya enggak. Apakah bisa minta restitusi? Ya, nah, ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan konsep kompensasi, sebagaimana kompensasi yang sudah teman-teman temui di PPH. Oke, artinya apa? Nanti minus 100-nya dibawa ke Oktober. Jadi ketika di Oktober ada PK misalnya 300, PM-nya 250, maka PPN yang disetor itu masih 0. Tapi ya kompensasinya tinggal 50. Oke, sampai sini nyambung teman-teman? Sip? Oke, jadi di September itu PK-nya 100, PM-nya 200. Artinya dia punya lebih bayar gitu ya. PK itu kan sudah memungut ya. PK itu kan berarti si penjual sudah memungut 100, tapi dia sudah bayar PPN 200. Lebih bayar dong. Oke, jadi di September dia lebih bayar 100. Lebih bayar ini di September bisa dibawa ke Oktober. Namanya adalah konsep kompensasi. Kompensasi PPN. Kemudian di bulan Oktober dia jualan, dia bisa memungut 300, dia sudah bayar PM 250. Sehingga dia punya kelebihan sebenarnya 50. Oke. Tapi karena dia masih punya sisa kompensasi 100, sehingga di bulan Oktober pun dia tidak harus setor PPN. Itu teman-teman ya. Oke. Kemudian di November, misalnya PK-nya lagi-lagi cuma 100, tapi PM-nya 150. Sehingga sekarang PPN-nya masih belum setor, bahkan jumlah lebih bayar bertambah lagi jadi 100. Ya kan? Apakah masih bisa dikompensasi ke Desember? Masih bisa. Di Desember dikompensasi 100. Kemudian di Desember ada transaksi PK-nya 200, PM-nya 200. Ketika di Desember, dia masih punya lebih bayar sebanyak 100. Oke. Nanti di masa pajak Desember, 100-nya ini bisa dimintakan apa? Restitusi atau pengembalian. Jadi secara umum, ya PKP itu baru bisa restitusi kapan? Ketika ada di masa Desember. Kalau Januari sampai November, dia kompensasi terus meskipun sampai ratusan juta gitu ya, itu belum bisa diminta. Oke, nanti diminta pengembaliannya kapan? Di masa pajak Desember. Oke? Oke. Kecuali, nah ada kecuali nih. Benar-benar nggak namanya bingung nih ya. Mungkin nggak kita bahas secara detail di kelas kita. Kecuali satu, PKP yang memang fungsi atau karakter usahanya adalah menjual ke pemungut PPN. Jadi PKP jualannya cuma ke kementerian-kementerian aja. Oke. Yang seperti itu dia punya dapat apa? Fasilitas. Untuk apa? Untuk boleh minta restitusi di setiap masa pajak. Yang kedua adalah eksportir. Nah, mungkin yang sudah kita bahas kemarin supaya berhubungan, supaya relate gitu ya kalau bahasa anak sekarang. Supaya berhubungan sama apa yang sudah kita bahas di pertemuan kedua dan ketiga. Yang berikutnya adalah eksportir. Kalau memang dia karakternya adalah eksportir, maka dia juga bisa minta restitusi di setiap masa pajak. Gitu Sadit ya. Jadi kalau ada lebih bayar di satu masa pajak, untuk PKP secara umum itu belum bisa minta langsung restitusi. Tapi dikompensasi dulu ke Oktober, kompensasi lagi ke November, sampai ke Desember nanti dia baru bisa minta restitusi. Oke. Tapi kalau untuk beberapa PKP, saya sebutkan dua dulu. Yang pertama adalah PKP yang menjual ke pemungut PPN, yang karakternya ya, bukan sesekali ya, tapi memang karakternya dia memang jual ke pemungut PPN terus-terusan. Dan yang kedua adalah eksportir, yang memang core bisnisnya adalah menjadi eksportir, beli barang dari pengusaha lokal diekspor ke luar negeri. Kenapa begitu? Karena saat tadi kalau kita jual ke pemungut PPN, PK-nya itu seakan-akan 0. Kalau eksportir, PK-nya emang 0. Oke. Sehingga untuk PKP yang menjual ke pemungut PPN dan
PKP eksportir itu bisa minta restitusi di setiap masa pajak. Oke, tapi kalau yang bukan penjual ke pemungut atau eksportir, dia harus kompensasi dulu, tunggu sampai Desember. Gitu ya, Mas Bro? Terus saya menjawab pertanyaannya nggak ya? Apa terlalu panjang jawabannya malah? Benar, Pak. Oke, sip. Oke, yang lain? Ada lagi yang mau kita obrolin, teman-teman? Mengenai konsep faktur, kapan, jenis, dan saat. Sudah cukup? Sudah habis soal materinya. Izin bertanya, Ya, silakan. kalau misalkan saat input isi dari faktur pajak itu ada kesalahan, itu gimana ya, Pak? Kalau ada kesalahan ketika input Iya, Pak. dan sudah cetak, gitu kan ya? Kan semua by system nih. Itu nanti masih bisa di pembetulan kok. Oke, jadi nggak masalah. Misal ternyata saya bikin faktur pajak untuk barang penjualan seharga 1 miliar, saya tulis cuma 100 juta. Oke, yang pembeli pun iya-iya aja. Terima, masuk ke PM-nya, nggak masalah. Kan nolnya banyak ya. Atau kalau 100 miliar, saya tulis 10 miliar. Kan nolnya banyak tuh ya, nggak kelihatan. Kemudian ketahuannya di bulan berikutnya, di masa pajak berikutnya. Nggak masalah, nanti masih bisa bikin atau melakukan edit. Makanya tadi ada kode status 1 di faktur pajak. Nanti saya balikin lagi ke kode status. Nah, oke. Di sini ada penggantian. Oke, jadi atas faktur pajak yang sudah diterbitkan pun masih bisa dilakukan pembetulan. Harus print-print nggak? Nggak perlu. Kan semuanya sudah by system sekarang. Ketika ada penggantian, otomatis nanti di masa pajak tersebut, PK-nya berubah, PM-nya berubah. Terus konsekuensinya apa nih? Ya pembetulan SPT akhirnya, ujung-ujungnya Mbak Aini. Oke? Selain pembetulan faktur pajak, nanti perusahaan pun harus melakukan pembetulan. Pembetulan SPT kena denda sih? Enggak. Oke? Pembetulan SPT itu nggak kena denda. Yang kena denda adalah kalau pembetulan mengakibatkan jumlah pajak yang dibayar bertambah. Sama kayak di PPh kok. Dari KUP. Tahu di PPh dapat nggak ya? KUP mungkin. Jadi misalnya SPT-nya dibetulin nih, masa pajak Agustus dibetulin. Dari PPN yang harusnya disetornya harusnya 100, ternyata setelah dibetulkan, ya PPN-nya jadi 120. Nah, pembetulannya nggak kena denda, tapi terlambat bayar yang 20 inilah yang akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran. Nanti di KUP mungkin ya, ada denda keterlambatan pembayaran, ada keterlambatan pelaporan. Kalau pelaporan, pembetulan itu nggak kena denda. Oke? Terima kasih, Pak. Ya, oke, sip. Ya, kalau semua by system memang sangat mungkin ya ada kesalahan. Mungkin nggak aplikasi faktor error? Mungkin banget gitu ya. Kadang-kadang ini nggak bisa dijawab oleh kita. Saya sebagai dosen atau saya sebagai pegawai gitu ya. Kalau wajib pajak datang, aplikasi e-fakturnya error nih. Nah, udah susah itu ya. Itu di luar kendala kita. Kendali maksudnya kendala. Ya, karena aplikasi error itu ya mungkin aja gitu ya. Dan biasanya solusinya ya harus tunggu troubleshooting dari bagian IT. Oke. Sip, yang lain teman-teman. Gimana? Cukup? Oke. Kalau cukup, nanti kita, sorry. Saya tutup. Oke. Kita kasih waktu berapa nih ya untuk persiapan teman-teman yang, siapa yang mau tampil? Siapa nih yang mau tampil? Kelompok ke siapa ya? Nggak ada yang ngaku. Kelompok kami, Pak. Kelompok 5, Pak. Oh iya. Oke, Mas Aziz ya. Oke, kita kasih buat Mas Aziz dan teman-teman waktu persiapan sekitar 10 menit lah ya. Kita waktu teman 10 menit, kita jam 9:10 datang lagi ke ruang Zoom ini. Kita break dulu 10 menit. Kita kasih waktu setengah jam buat teman-teman untuk present lah, untuk tampil. Oke? Boleh bawa makanan nggak Mas Aziz kita sambil nonton? Kan the floor is yours nih. Nanti ketentuannya kita ngikutin apa yang disampaikan oleh Mas Aziz and friends ya. Oh iya, saya harap teman-teman nanti kalau memungkinkan gitu ya,
kita open mic aja lah semuanya lah ya. Jadi kalau ada yang perlu diobrolin langsung aja diceltokin aja di situ. Anggap aja kita lagi di kelas. Susah banget sih menggantikan kondisi kelas. Kan kalau di kelas kalian nggak mungkin eh, off sound kan. Ya kalau ketawa ya ketawa gitu ya. Kalau mau nanya ya nanya, kalau mau komentar ya komentar. Jadi kalau memungkinkan nanti kita semuanya open mic aja kalau memungkinkan. Kecuali wah tangga saya lagi dangdutan Pak, ya jangan juga ya. Takutnya malah kita terdistract. Oke, jadi Mas Aziz dan teman-teman nanti kita balik jam 9:10, oke? Nanti saya persilahkan untuk mulai jam ketika kita kumpul lagi. Oke, teman-teman? Materi hari ini saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Eh, kita break dulu ya. Oke, saya pamit. Recordingnya bisa di-pause dulu Mas Arya, biar nanti yang kalau ada yang dengerin nggak kelamaan. Recording stopped. Oke, makasih. Press. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sugeng Enjang. Selamat pagi, Pak Adi dan teman-teman semuanya. Gimana nih? Masih semangat kan nih? Boleh ambil makanan juga, boleh sambil makan atau minum biar nggak ngantuk. Oke. Di sini perkenalkan saya Aziz Iskandar Firdaus sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan memimpin acara kurang lebih 30 menit ke depan. Oke, dan kemudian ada anggota dari kelompok 5 yang lain yang bertugas untuk menyampaikan materi. Yang pertama ada Fakih Mustafa Rahman, kemudian Muhammad Reza Rahmaditya Wahyudi, kemudian ada Rifandi Arif, dan yang terakhir ada Zafira Ardelia Savitri. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai pengenaan PPN pada sembako. Oke, baik. Tidak usah berlama-lama lagi sebelum masuk penyampaian materi. Kami ada cuplikan video yang masih berhubungan dengan materi kali ini yang akan dibahas. Oke, dipersilahkan pada. Oke, baik. Gimana nih? Udah ada gambaran belum buat
materi kali ini. Jadi kami di sini akan membahas tentang pengenaan PPN pada sembako ya. Oke, Saudara, lalu nanti apa dampak yang dirasakan pedagang eh, pasar jika sembako nanti di akhir akan kami mintai pendapat mengenai pengenaan PPN pada sembako ini. Mohon perhatikan ya. Kemudian langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu Saudara Fakir Mustafa dipersilahkan. Ya, sebelum masuk ke sembakonya, apa yang dikenakan barang apa yang dikenakan atas PPN? Yaitu yang pertama, penyerahan BKP dalam daerah pabean oleh pengusaha. Yang kedua yaitu penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Yang ketiga yaitu impor barang kena pajak. Yang keempat ada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima ada pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam ada barang kena pajak berwujud dan barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ketujuh ada ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya, nah ini jenis barang yang tidak dikenai PPN menurut pasal 4A. Yang pertama yaitu barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yang sekarang batu bara itu dikecualikan. Yang kedua yaitu makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, berupa takeaway atau dine-in. Yang ketiga, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yang akan kita bahas selanjutnya. Yang keempat yaitu uang, emas batangan, dan surat berharga. Selanjutnya, Selanjutnya, mengapa sembako dikenakan PPN? Saat ini kan sembako tidak dikenai PPN. Fasilitas PPN yang diberikan ini tidak mempertimbangkan jenis, harga, dan kelompok yang mengonsumsi, sehingga menciptakan distorsi. Akibatnya, semua sembako tersebut mendapat fasilitas yang tidak dikenai PPN. Maka konsumsi sembako premium maupun sembako yang biasa saja tidak dikenai PPN. Kondisi tersebut membuat pengenaan pembebasan PPN jadi tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu, perlu diatur kembali dengan mempertimbangkan asas keadilan. Selain itu, pengenaan sembako pada PPN ini disebabkan karena pemerintah ingin mengoptimalisasi penerimaan pajak. Pemerintah menganggap penerimaan pajak melalui PPN ini belum optimal karena banyaknya pengecualian objek PPN. Selanjutnya, ada jenis sembako yang akan dikenakan PPN. Menurut Menteri Keuangan, sembako yang akan dikenai PPN tersebut adalah sembako dengan kualitas yang premium. Adapun berdasarkan draft revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, daftar sembako yang akan dikenakan PPN antara lain beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. Selanjutnya, Nah, selanjutnya itu adalah dampak positif yang pengenaan PPN pada sembako. Yang pertama itu meningkatkan penerimaan negara. Nah, kami mengambil sumber dari Center of Indonesian Taxation Analysis. Keren. Menurut pajak di situ, jika pengenaan pajak ini dilakukan, pengenaan PPN pada sembako premium ini dikenakan sebesar 5%, sebenarnya itu kalau mereka menyebutnya itu ada skema multitarif 5-25%. Nah, kalau mereka itu ngitungnya pakai skema paling rendah aja itu 5%, maka dalam setahun itu potensi penerimaan negara itu akan naik 15,85 triliun. Nah, maka daripada itu ada dampak positifnya dari pengenaan PPN pada sembako. Nah, yang kedua itu menciptakan keadilan. Nah, menciptakan keadilan ini gini ilustrasinya. Orang kaya yang beli sembako premium dengan orang biasa yang membeli sembako biasa itu sama-sama nggak dikenai PPN. Jadi ya
nggak ada asas keadilan menurut kami ya, nggak ada asas keadilan yang berpenghasilan tinggi itu dapat fasilitas gratis PPN. Nah, yang biasa-biasa ini juga dapat fasilitas gratis PPN gitu. Jadi ya tidak ada asas keadilan ya menurut kami. Nah, lanjut. Nah, dampak negatifnya ini ya lebih banyak ya. Yang pertama ini berpotensi menaikkan angka kemiskinan. Nah, sebenarnya itu potensi menaikkan angka kemiskinan ini kecil ya, karena pengenaan PPN pada barang premium ini kan yang beli itu bukan orang-orang yang di bawah garis kemiskinan gitu ya, orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Jadi yang menurut kami mungkin ada sedikit ya pengaruhnya. Tapi kalau secara garis besar karena yang beli itu orang-orang yang dengan penghasilan yang tinggi, jadi ya sedikit dari pengenaan PPN itu mungkin tidak akan berpengaruh pada pendapatan mereka. Jadi ya mungkin akan berpotensi sedikit sekali pada menaikkan angka kemiskinan. Yang kedua itu meningkatkan harga pangan. Ya seperti yang kita ketahui ya, namanya PPN itu kan menaikkan harganya ya. Dengan menaikkan harga itu ya harga pangannya meningkat gitu. Nah, selanjutnya itu menaikkan biaya distribusi. Menurut kami jika biaya dari harga pangan tadi naik, kemungkinan besar itu akan berpengaruh pada biaya distribusi yang juga akan bertambah. Selanjutnya, berisiko memicu barang ilegal. Nah, barang ilegal ini seperti bukan ilegal bukan dalam arti kata itu dilarang gitu ya. Cuman kayak ilegal itu yang seharusnya dikenai PPN, tapi itu nggak dikenai PPN. Seperti contohnya, ini contoh ya, mungkin bukan sama persis. Kayak kalau dulu kan rokok itu cukainya rendah gitu kan, terus dinaikkan cukainya. Jadi beredarlah rokok yang tidak ada cukainya. Nah, mungkin akan berimplikasi juga seperti ke sembako yang premium gitu. Dengan adanya PPN nanti akan beredar juga barang-barang yang ilegal yang tidak dikenai PPN. Nah, maksudnya itu seperti itu. Yang selanjutnya itu menurunkan daya beli masyarakat. Nah, dengan adanya peningkatan dari harga pangan tersebut, lalu diikuti juga dengan pendapatan yang tidak meningkat, mungkin saja nanti akan terjadi penurunan daya beli dari masyarakat. Selanjutnya itu pemulihan ekonomi yang terancam. Nah, seperti yang kita ketahui, saat ini, dalam kondisi saat ini, ekonomi kita tuh kan masih di bawah rata-rata dan di bawah prediksi dari para ekonom gitu kan. Nah, dengan adanya peningkatan pengenaan PPN dan tidak diikuti dengan subsidi dari pemerintah atau nanti dicabut mungkin subsidi yang lain, itu mungkin saja akan berpengaruh pada pemulihan ekonomi dan akan terancamnya pemulihan ekonomi. Lanjut. Nah, lalu pada akhirnya apakah pengenaan PPN pada sembako ini akan tetap direalisasikan? Menurut informasi yang terbaru yang kami dapat, itu pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat batal mengenakan pajak tambahan nilai atau PPN untuk barang atau jasa seperti sembako, karena hal ini disampaikan pada rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang atau RUU tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Nah, di dalam rapat itu pemerintah bersama dengan parlemen menyepakati bahwa barang kebutuhan pokok atau sembako, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, dan jasa pelayanan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bawah tetap dikecualikan dari barang kena pajak atau BKP atas jasa kena pajak atau JKP. Nah, lalu pembatalan rencana pemungutan PPN atas bahan pokok atau sembako ini dilandasi oleh desakan banyak kalangan dan mempertimbangkan betapa besarnya konsumsi masyarakat terhadap sembako, atau dengan kata lain sembako itu kan merupakan bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu pembatalan atas PPN bahan pokok atau sembako ini dibatalkan.
atau tidak jadi direalisasikan. Itu saja mungkin yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk selebihnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih pada pemateri yang telah membawakan materinya. Oke, jadi gimana nih teman-teman? Udah ada gambaran semakin paham tentang PPN sembako ini? Kalau misalkan belum paham, bisa teman-teman cari sendiri ya informasi mengenai pengenaan PPN pada sembako ini. Yang kami sampaikan hanya sedikit dari yang ada di internet gitu, atau mungkin yang kami ketahui. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman dipersilakan untuk bertanya atau memberikan pendapatnya mengenai materi yang telah disampaikan. Oke, dipersilakan kepada teman-teman. Izin bertanya. Izin bertanya kepada kelompok 5. Seperti yang kita tahu bahwasanya sudah ada wacana untuk pengenaan tarif PPN untuk bahan pangan berkualitas premium. Jadi bagaimana tanggapan kelompok 5 terkait pengenaan tarif PPN terhadap bahan pangan berkualitas premium tersebut, mengingat bahwasanya seperti kayak bahan pangan kualitas premium itu kan contohnya kayak beras sertaki atau daging wagyu itu kan pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas gitu kan, sehingga kita tahu itu sangat baik untuk penerimaan negara. Jadi bagaimana tanggapan kelompok 5 terkait penetapan dikenakannya tarif PPN terhadap bahan pangan kualitas premium tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Reski Milenia untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Kepada penanya selanjutnya ataupun yang memberikan pendapatnya, dipersilahkan. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, saya yang coba mau minta pendapat deh, Mas Aziz dan teman-teman. Suara saya kedengeran? Oh iya, Pak Dengar. Oh iya, oke. Kan tadi diobrolin mengenai PPN untuk sembako ya, itu kan dari sisi ketentuan, ya nggak? Kalau menurut teman-teman sendiri, kita kan ini memang mau dikenakan sembako tuh atas sembako tertentu kan ya? Bukan beras tuh bukan beras pada umumnya gitu kan ya, rencananya ya. Menurut teman-teman dari pendapat secara pribadi lah, atau mungkin pendapat secara kelompok, kan udah banyak baca nih mengenai PPN untuk sembako. Seharusnya dikenakan nggak sih? Toh mungkin buat rakyat jelata macam kita, sorry ya, saya mungkin sebagian berasnya beras premium ya. Kalau saya kan berasnya beras standar lah. Beras yang ada di warung-warung terdekat lah ya. Menurut teman-teman itu seharusnya dikenakan nggak sih? Menurut pendapat pribadi. Kalau hasil baca gitu ya, tadi nih, PPN sembako tuh yay atau nay dengan konsepnya yang sudah diajukan oleh Kementerian Keuangan. Itu aja teman-teman. Supaya mungkin lebih menambah menarik penanya yang lain. Itu aja Mas Aziz. Silakan dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin sesi tanya kami tutup dulu untuk mencari jawaban. Untuk sesi selanjutnya, sementara kami mencari jawaban, kami ingin memintai pendapatnya juga dari teman-teman. Bagaimana sih kalau misalkan PPN untuk sembako itu diadakan atau enggak? Yang ada di PPN itu untuk sembako itu yay atau nay. Berikut linknya.
dimohon untuk mengisi ya. Waktunya mungkin 3 menit isian singkat saja. Oke, dari sini bisa dilihat ya kebanyakan ya, jadi kebanyakan setuju dengan adanya adanya ini kayaknya seimbang sih. Kalau misalkan itu alasannya ya sehingga penerimaan negara tetap nambah gitu, targetnya tepat. Kemudian yang itu ya malah akan bertambah negatifnya itu lebih banyak. Oke, mungkin ini eh, ya sangat make sense gitu ya. Ya, pendapat kalian sangat luar biasa. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, mungkin dicukupkan untuk sesi Mentimeternya. Selanjutnya masuk ke sesi jawab yang akan pertanyaan pertama dijawab oleh Rifandi Arif untuk pertanyaan yang Rizky Arif mengenai tanggapan sembako premium kepada Rifandi Arif.
dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih Rizky yang telah bertanya mengenai pendapat dari kelompok kami secara keseluruhan mengenai pengenaan PPN pada sembako premium yang dilandaskan dengan penerimaan negara. Nah, jadi menurut kelompok kami, pada dasarnya ya, kami itu setuju dengan pengenaan PPN pada sembako premium. Karena akibatnya lumayan gitu impact-nya. Karena tadi kan udah disebutin gitu. Penerimaan negara itu dengan skema multitarif, dengan simulasi yang paling rendah 5%, nggak ngerti juga sih gimana multitarif itu, mungkin kayak PPH ya Pak. Nah, dengan hanya 5% aja gitu, penerimaan negara itu nambah 15,85. Nah, artinya ini lebih dari 10 kali lipat dari penerimaan negara yang hibah. Hibah aja tahun 2020 itu kalau nggak salah sekitar 1,3 triliun. Pokoknya di bawah 1,5 gitu. Nah, dengan pengenaan PPN ini aja bisa 10 kali lipat dari penerimaan hibah negara 1 tahun. Nah, apalagi nanti dengan adanya multitarif gitu, 5-25%. Nah, maka daripada itu, menurut kelompok kami, dengan adanya jika nanti dikenakan PPN pada sembako premium, ya sah-sah aja kami terima gitu. Karena ya implikasinya atau impact-nya besar gitu untuk negara. Ya, mungkin sekian dari kami. Apakah Rizky masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, sudah cukup. Terima kasih kelompok 5. Terus kira-kira kenapa ditolak ya teman-teman? Teman-teman dapat informasi nggak kenapa rancangan ini ditolak sama pemerintah? Kan tadi tuh katanya lebih adil, dapat tambahan penerimaan negara. Saya lebih nambahin pertanyaan Mbak Reski aja. Kayaknya yang lain masih pada belum panas nih nanyanya. Gimana tuh Mas Rifandi? Kira-kira alasannya apa ya? Alasan kerennya ya kenapa rancangan ini mesti ditolak? Kebayang nggak? Saya sebenarnya nggak tahu. Saya karena ya tahunya juga cuma hasilnya doang. Tapi kepikiran nggak teman-teman di kelompok ini? Alasan utamanya apa ya? Kenapa ditolak ya? Belum dengar. Ngobrol aja ngobrol, nggak usah nyari. Kalau emang belum dengar itu oke. Karena saya juga nggak tahu sebenarnya alasan kenapa Dewan menolak RUU ini. No idea? It's okay. Ini bukan pertanyaan ujian kok. Kalau no idea juga nggak apa-apa. Banyaknya penolakan Pak dari masyarakat mungkin. Oke, ya masuk akal ya. Mungkin takut bikin gaduh kali ya Mas Maulana ya? Iya Pak. Ya nggak? Coba Ya. jawab Pak ya. Nambahin yang Iya. Maulana tadi itu kan penolakan masyarakat. Nah, sebelum presentasi ini kan saya ada nanya ke teman-teman saya gitu kan. Kalian udah dengar belum yang namanya pengenaan sembako pada pengenaan PPN pada sembako? Oh udah katanya, kami lihat di ini di Instagramnya di Jen Pajak RI gitu kan. Nah, mereka itu mikirnya itu ini pengenaan sembako itu pada semua sembako gitu kayak telur yang 1.500 satu dikenain PPN, terus yang murah-murah gitu. Nah, mereka tuh mikirnya itu kayak semua sembako, semua yang dijual ini mau dijual di mana pun di kedai, di Indomaret segala macam itu tuh bakal dikenai PPN gitu. Jadi mereka tuh belum baca tapi udah main ngompor-ngompori teman-temannya gitu kayak apalah pemerintah Kak. Pagi kayak saya sebagai ini mahasiswa stan gitu kan. Mereka taunya nanti ke kantor pajak aja gitu kalau udah lulus gitu kan. Jadi mereka mikirnya itu jadi kayak mana Rip kata dia kalau sembako ini dikenain ya masa yang barang-barang murah terus dikenain PPN. Jadi kan nanti makin mahal jadinya, terus ya kalau yang makin miskin yang di bawah kemiskinan ya makin miskin gitu. Nah, mereka tuh mikirnya gitu. Nah, mungkin kalau ada penolakan dari masyarakat ya intinya dari situ jadi ya dengan tidak membaca lebih lanjut gitu. Gitu sih, Pak. Cuman kalau alasan benar-benarnya ya nggak tahu, Pak. Belum baca. Ya. Oke. Sip. Lanjutkan, Mas Aziz. Baik, karena sesinya sudah 30 menit, kurang lebih 30 menit, mungkin akhirnya
kita langsung ke sesi akhir aja. Jadi untuk kesimpulan materi kali ini, kalau misal jadi, awalnya pemerintah berencana melakukan PPN pada sembako dengan tujuan optimalisasi penerimaan negara dan menciptakan keadilan. Namun, bukan berarti berjalan mulus karena banyak terjadi polemik, sehingga pada akhirnya pemerintah membatalkan wacana tersebut karena desakan banyak kalangan dan mempertimbangkan besarnya konsumsi masyarakat terhadap sembako, atau dengan kata lain, sembako merupakan barang yang benar-benar dibutuhkan. Tambah lagi kondisi pandemi saat ini membuat penurunan daya beli masyarakat. Oke, baik. Mungkin sampai di sini pemaparan materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian selamat memperingati Maulid Nabi 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Dan selamat berlibur meskipun masih ada tugas. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain? Oh, kita kasih tepuk tangannya ya. Siap. Oke, wah tepuk tangannya nggak sampai sana suaranya ya. Makasih Mas Aziz, Mas Fakhir, Mas Andi, Mbak Zafira, dan Mas Reza. Oke, kita berarti ngomongin mengenai PPN atas sembako. Oke, saya rasa saya nggak akan ngobrol lebih lanjut lagi mengenai materi ini. Saya rasa udah cukup dikupas, teman-teman juga kayaknya udah dapat lah ya informasi sebenarnya apa. Nggak nyampe informasi ke masyarakat gitu kali intinya ya. Dan mungkin teman-teman di Dewan mengkhawatirkan ini malah apa bikin gaduh gitu kali ya. Oke, itu cuma tebak-tebakan kita doang ya. Oke. Kalau gitu saya rasa dengan sudah tuntasnya penampilan dari penampil pertama ini, saya rasa kelas kita sudah beres. Makasih buat partisipasinya. Oke. Karena tadi kita selamat berlibur meskipun banyak tugas gitu ya kata Mas Aziz ya. Kayaknya enggak, sebenarnya saya di pertemuan kali ini saya enggak menambahin tugas teman-teman di LMS gitu ya. Jadi pertemuan keempat ini tidak ada tugas di LMS gitu ya. Nanti lanjutin pertemuan kelima aja nanti. Oke? Oke, harusnya kita liburannya kapan ya? Jadi besok liburan ya? Liburan tapi nggak kemana-mana ya teman-teman. Seperti biasa ya. Apa ada yang bisa kemana-mana? Nugas, Pak. Wush, siapa tuh yang ngomong tuh? Fahri. Bohong dia. Oh, asal libur-libur ngerjain tugas sih. Ngedrakor ya, standar ya. Emang masih ada lagi yang baru, yang bagus-bagus. Itu never ending ya kalau ngomongin drama ya. Nggak ada habisnya. Oke. Sip, kalau gitu. Saya rasa pertemuan kali udah cukup gitu ya. Saya pamit teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Tugasnya banyak, cuaca lagi seru lah ya. Cuaca lagi seru, jadi saya harap teman-teman. Nggak tahu deh kalau di Depok rumah saya lagi panas, hujan, jadi perlu jaga badannya bang. Gimana teman-teman di sana? Masih hujan terus doang atau campur-campur kayak di sini? Campur Pak. Gimana? Campur Pak. Campur kan ya? Oke. Sip, berarti mesti jaga kondisi ya. Recording stopped.